Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kami ingin bernegosiasi dengan tema Wan Prestasi Kredit Bank dengan metode negosiasi dua pihak, jumlah pemeran 4 orang, dan dengan judul Negosiasi Penyelesaian Wan Prestasi Kredit Bank. Pemerannya dari pihak bank ada Faisal selaku manajer kredit bank, Rais saya sendiri dengan peran sebagai staff legal bank, dan dari pihak debitur ada Akasya selaku debitur dan juga Erlan selaku rekan usaha debitur. Untuk alur cerita singkatnya, jadi Bapak Akasya ini merupakan pemilik toko usaha elektronik yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank sebesar 250 juta. Pada awalnya pembayaran cicilan berjalan lancar, penurunan omset akibat persaingan usaha dan juga kerugian penjualan, sehingga pembayaran kredit mulai menunggak. Dan karena adanya keterlambatan pembayaran selama 5 bulan, pihak bank mengirimkan surat peringatan kepada Akasya agar sengketa tidak berlanjut ke peradilan. Lalu kedua pihak sepakat untuk melakukan negosiasi secara langsung. Dan negosiasi dilakukan di Google Meet rapat yang diadakan oleh pihak bank. Selamat pagi, Saudara Akasya dan juga Saudara Erlan. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan Google Meet dari pihak bank. Pertemuan di Google Meet ini hari ini itu dilakukan membahas kewajiban pembayaran kredit Saudara Akasya yang mengalami tunggakan selama 5 bulan terakhir. Dan juga kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus melalui jalur pengadilan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi saya secara langsung. Dan saya juga berterima kasih karena negosiasi ini bisa dilakukan secara online, dikarenakan saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya yang sedang sakit di rumah saya ini. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk negosiasi antara kedua pihak untuk nanti kita ingin mencari penyelesaian damai. Namun kami juga berharap pada saudara Kasya dapat memberikan kepastian terkait pembayaran kredit yang tertunggak. Kami memahami itu, Pak. Kami datang dengan niat baik juga untuk sama-sama kita mencari solusi. Oke, baik ya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan ya Pak ya, dari posisi pihak bank terlebih dahulu, di mana apabila kita lihat pada perjanjian yang telah Pak Akasya buat dengan nomor 021/KRD/2025, di mana Pak Akasya ini memperoleh fasilitas kredit usaha sebesar 250 juta rupiah, benar ya Pak ya? Dengan kewajiban pembayaran cicilan 7 juta rupiah setiap bulannya. Namun Pak, selama 5 bulan terakhir ini Pak Akasya ini tidak ada pembayaran sama sekali. Lalu apabila kita totalkan tunggakannya itu saat ini mencapai 35 juta rupiah di luar bunga dan denda keterlambatan. Benar ya Pak Akasya ya? Lalu kami juga memberikan 2 kali surat peringatan dan somasi kepada Pak Akasya. Tetapi tidak ada kepastian pembayaran dari pihak Pak Akasya sendiri ya. Karena itu pihak bank menilai telah terjadi wan prestasi dalam perjanjian yang pihak bank buat dan juga Pak Akasya buat, atau cedera janji sesuai isi perjanjian kredit dari pihak bank dan Pak Akasya yang buat ya. Benar ya Pak Akasya ya? Dan aku izin melanjutkan Pak Kasya, berdasarkan isi perjanjian, apabila debitur melakukan sebuah wan prestasi, maka pihak bank itu berhak yang pertama itu untuk melakukan penagihan, mengenakan denda, mengeksekusi jaminan, atau mengajukan gugatan perdata. Kami sebenarnya sih tidak ingin masalah ini sampai ke pengadilan Bapak, namun pihak bank juga tentunya perlu untuk kepastian hukum. Iya Pak, saya juga paham semuanya. Dan saya nggak pernah lari dari tanggung jawab saya ini. Memang benar, saya terlambat membayar cicilan. Tapi kondisi usaha saya ini sedang sangat sulit Pak. Coba Bapak bisa jelaskan lagi mungkin untuk kondisi Bapak. Oke, jadi selama 3 bulan terakhir ini, toko elektronik saya mengalami penurunan omset yang sudah cukup besar lah dibilang Pak. Banyak pelanggan membatalkan pesanan, beberapa barang rusak dalam pengiriman,
Dan juga modal usaha saya ini ikut terpakai untuk menutupi semua itu, Pak. Saya juga masih memiliki kewajiban membayar gaji pegawai saya dan biaya operasional toko. Kondisi itu juga yang mengakibatkan kondisi keuangan saya ini tidak stabil. Oke. Tapi Bapak tetap memiliki kewajiban hukum nih Pak untuk membayar cicilan tepat waktu. Dalam dunia perbankan, alasan penurunan usaha tidak otomatis menghapus kewajiban pembayaran Bapak. Iya Pak, saya tahu itu Pak. Tapi saya harap pihak bank ini juga memahami kondisi saya lah gitu. Kondisi saya dipaksa membayar sekaligus sekarang, usaha saya udah hampir mau tutup. Masalahnya Pak ya, apa tadi saya cek ya, masalahnya ini bukan soal hanya pembayaran saja Pak. Tapi pihak bank ini setelah menilai bahwa Pak Akasya ini tidak kooperatif dalam menjalankan perjanjian, di mana pihak bank ini sudah memberikan surat peringatan pertama kepada Pak Akasya. Namun Pak Akasya tidak datang ke bank. Itu kan tandanya Pak Akasya ini tidak kooperatif kan? Karena saat itu saya benar-benar belum punya uang untuk membayar sih Pak. Saya malu kalau datang, dan kalau datang belum memberi kepastian itu juga rasanya malu untuk diri saya gitu sih Pak. Tapi menghindar justru membuat masalah semakin besar Pak. Maaf nih Pak, tapi menurut saya pihak bank ini terlalu ngepres Pak, terlalu menekan Pak. Akasya ini bukan penipu Pak, dia masih punya usaha, juga dia tuh menunjukkan kalau dia nggak lari dari tanggung jawab gitu Pak. Iya, saya mengerti. Kami tidak menuduh saudara Akasya penipu. Namun faktanya kewajiban pembayaran tidak dijalankan selama 5 bulan. Ya kan karena kondisi usaha sedang buruk, bukannya dibantu malah terus diancam sama pengadilan. Maaf Bapak, ini bukan ancaman. Ini hanya konsekuensi hukum dari perjanjian yang sudah ditandatangani. Iya Pak, saya juga ikut Google Meet ini juga untuk mencari solusi, bukan untuk dipermalukan. Ya Pak Akasya, kami dari pihak bank juga mengerti atas keluhan dari Pak Akasya sendiri dan kami juga ingin solusi tentunya. Saudara Pak Akasya ini tetapi solusi itu kan harus disertai kepastian ya Pak Akasya ya. Karena kalau tidak ada kepastian itu bank juga bisa kerugian, Pak. Baik, karena saya rasa nih kita semua sudah memahami posisi masing-masing ya. Sekarang mari kita fokus nih buat nyari jalan keluarnya ya Pak Akasya. Apa yang sanggup nih dari Pak Akasya sendiri lakukan untuk menyelesaikan tunggakan ini? Kalau untuk membayar tunggakan sekaligus sih saya belum mampu ya Pak. Tapi mungkin saya sanggup untuk membayar sebagian dulu. Misalkan 10 juta untuk bulan depan, dan setelahnya itu saya akan mencicil sisanya secara bertahap. Maaf Pak, tapi jumlah itu masih jauh loh dari total tunggakan. Ya, tapi itu kan bukti Pak, kalau kita itu masih punya tiket baik. Kalau usaha saya sama Pak Akasya yang ditutup sekarang nih, bank justru bakal lebih sulit nih dapat pelunasan. Ya udah, sekarang berapa jumlah yang realistis yang Pak Akasya sanggupkan gitu loh? Mungkin saya sanggup membayar 4 juta sih tambahan setiap bulan sampai kondisi usaha saya membaik. Maaf, mungkin itu berarti pembayaran akan menjadi sangat lama dong Pak. Nah, daripada saya gagal bayar total, lebih baik saya tetap membayar secara bertahap kan Pak? Bagaimana kalau pihak bank ini memberikan restrukturisasi kredit, Pak? Di mana jangka waktu pembayaran diperpanjang sehingga cicilan Pak Akasya ini juga menjadi lebih ringan tentunya. Tetapi Pak Akasya ini harus benar-benar punya etikat baik, benar-benar bisa disiplin dari membayarnya. Gimana Pak dengan solusi rekonstruksi si kredit ini? Boleh sih Pak, kalau untuk perjanjian baru saya bersedia Pak. Oke, baik kami catat. Namun ada syaratnya Pak.
Jika setelah restrukturisasi Bapak kembali menunggak tanpa pemberitahuan yang jelas, maka pihak bank akan langsung mengambil langkah hukum ya sesuai dengan perjanjian kredit kita, Pak. Oke. Menurut saya itu masih wajar ya. Yang penting kedua pihak nih sama-sama dikasih kesempatan. Bagus. Oke, baik ya. Jadi setelah mempertimbangkan kondisi dari Pak Kasya sendiri dan juga Pak Kasya ini sudah melakukan itikat baik, pihak bank juga menyetujui di mana Pak Kasya ini bayar pembayaran awal terlebih dahulu ya 10 juta rupiah ya. Lalu restrukturisasi kredit dan juga pengurangan sebagian denda. Lalu yang terakhir ini pembayarannya bertahap setiap tahun. Bagaimana Pak? Namun seluruh kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tertulis juga Pak. Gimana, setuju nggak Pak? Ya, saya setuju dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban saya ini. Baik Bapak Kasya. Kan buat kita untuk menyelesaikan masalah ini secara damai gitu, nggak dibawa ke pengadilan, ya kan? Mungkin dengan demikian negosiasi hari ini kita sudah menghasilkan kesepakatan antara pihak bank dan juga debitur tanpa perlu adanya proses peradilan. Jadi semoga kedua pihak dapat menjalankan isi kesepakatan dengan itikat baik. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, Bapak Kasya dan juga Pak Erlang. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di lain hari. Iya, saya juga berterima kasih Pak dan saya berharap usaha saya dapat kembali stabil sehingga seluruh kewajiban saya dapat selesai segera. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Erlang, Bapak Kasya.